Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita untuk ibadah rumah tangga pada hari ini diambil dari kitab Nabi Sefania pasal yang kedua dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah bunyinya. Semangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah merupakan seruan untuk bertobat bagi bangsa Israel Selatan atau Juda yang ketika itu banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka telah jatuh kepada penyembahan berhala, dan mereka telah melakukan praktek-praktek sinkretisme. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga mereka menyembah kepada dewa Milkon. Kita bisa membaca itu dalam pasal Sefania pasal pertama ayat yang kelima dikatakan demikian. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkon. Hal ini adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan Tuhan menyuarakan kepada mereka atas dosa-dosa, atas pelanggaran mereka, Tuhan akan datang menghakimi dan menghukum mereka. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan tidak menginginkan mereka mengalami kebinasaan. Tuhan mengutus Nabi Sefania untuk mengingatkan mereka, menyerukan pertobatan. Itulah sebabnya Nabi Sefania menyuarakan kepada mereka, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilannya, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dengan mencari Tuhan, mereka memperoleh keselamatan dengan meninggalkan penyembahan-penyembahan mereka, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, pada masa sekarang ini kita mengalami wabah COVID-19 yang mengguncangkan keberadaan dunia ini. Nats ini mau mengingatkan kita di tengah-tengah keberadaan kita yang selama ini, yang jauh daripada Tuhan, yang acuh tak acuh untuk mencari Tuhan. Tetapi melalui keberadaan ini, kita dibimbing, kita diarahkan di tengah-tengah keberadaan yang terjadi tengah-tengah dunia ini dengan social distancing, yaitu tinggal di rumah dan menjaga jarak. Ini mengingatkan kita di tengah-tengah keberadaan kita yang selama ini. Apakah kita selama ini dengan tekun berdoa meminta pertolongan Tuhan? Apakah kita menyadari keberadaan bencana-bencana adalah akibat dari keberdosaan atau kesalahan-kesalahan kita umat manusia? Oleh sebab itu, firman ini menyerukan kepada kita supaya kita memperoleh keselamatan dan kemerdekaan. Marilah
kita berseru mencari Tuhan di dalam kebenaran Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, yang akan kita peringati hari kematiannya pada tanggal 10 April ini. Kiranya kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sengsara di kayu salib untuk menebus kita, membawa kelepasan bagi kita. Sebagaimana dikatakan carilah Tuhan, bagaimanakah kita mencari Tuhan pada masa ini? Adalah untuk senantiasa kita bersemangat, sebagaimana dikatakan dalam ayat 1, bersemangat dan berkumpullah. Bersemangat dan berkumpullah. Dalam saat-saat kita pada saat ini, marilah kita berkumpul di tengah-tengah keluarga kita untuk berseru, memanggil Tuhan di tengah-tengah kuasanya, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu yang boleh kita bacakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah jalan kebenaran, Yesus Kristuslah jalan kebenaran, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Marilah kita di tengah-tengah keberadaan kita pada saat ini untuk mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyerukan pengampunan, dan kita meminta kelepasan dari Tuhan melalui kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian, membawa kehidupan yang kekal bagi kita. Kiranya firman ini mengingatkan kita di tengah-tengah keberadaan kita pada saat ini. Mari kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik dan tunduk kepada aturan-aturan yang baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, supaya kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin.